Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang settingan record pada Vmic. Karena apa? Di Vmic ini kita seringkali mendapati kendala di lokasi atau di lapangan, misal mati listrik atau komputer error yang menyebabkan si Vmic ini close tanpa proper close atau tanpa prosedur yang benar gitu loh. Maka resikonya adalah file kita itu yang tadi kita record Vmic-nya nggak bisa dibuka. Salah satu contohnya gini nih, kita kasih contoh. Ini dia, ini saya taruh di ini aja misal ya, ini misal kita menggunakan file mp4 dengan size 1080, frame rate-nya 50p dan bitrate-nya itu 12. Ini settingan awalnya seperti ini, kita oke ya. Saya coba masukin video ini sebagai pengganti kamera input lah gitu, sebagai pengganti kamera input gitu ya. Seperti ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio nggak usah kita sertakan, kita contohkan videonya aja. Ini kita lagi record nih. Kita lagi record. Saya contohkan force close-nya itu pakai task manager ya. Ini sama halnya dengan mati listrik atau komputer error, yang intinya Vmic itu nggak di close sebagaimana mestinya. Saya contohkannya seperti ini. Kita cari aplikasi Vmic. Detail ya. Ini dia. Kita paksa close dari task manager. Statusnya masih record, kita paksa close. Lalu kita cek hasil recordnya di folder video tadi. Ini ada test record 20 Maret ya. Ini ada size-nya 97 MB, namun dia kalau dibuka itu cannot render the file. Ini nggak bisa dibuka nih. Ini bahaya bagi kita pegiat multi kamera yang menggunakan Vmic, karena kita udah capek-capek record dan filenya itu tidak bisa dibuka, sedangkan di kamera kita nggak record sebagai backup. Maka solusinya, saya lupa dari Vmic berapa ini adanya nih, tapi sekarang itu saya pakai Vmic 25, ada fiturnya. Kalau nggak salah di Vmic 22 juga ada. Yang jelas sekarang itu ada fitur dari Vmic. Kita ulangi lagi input videonya ya. Oke, seperti itu. Kita setting recordnya. Di sini itu, nah bisa kawan-kawan lihat di bawah use hardware encoder itu ada fault tolerant. Kalau kita checklist ini, nah di sini ada peringatan ya. Ada peringatan bahwa kalau ini di checklist atau ini digunakan, maka mungkin akan terjadi audionya itu nggak sinkron atau permasalahan kompatibilitas pada beberapa sistem. Ini maksudnya apa? Nanti saya jelaskan. Ini saya contohkan dulu. Kita checklist fault tolerannya lalu oke. Kita coba tes record lagi ya. Ini biar enak saya hapus dulu yang ini, atau saya ganti dengan normal. Gitu aja lah. Kita tes record. Nah, kemudian saya lakukan hal yang sama seperti awal percobaan. Kita lewat task manager, kita lakukan force close aplikasi Vmic-nya. Force close ini saya jelaskan lagi, ini representasi dari mati listrik atau semacamnya yang membuat Vmic itu tidak di close sebagaimana mestinya. Ini kita end prosesnya.
seperti ini. Bisa terlihat Vmic-nya itu terclose sendiri tanpa kita close secara prosedural. Lalu kita lihat hasil recordnya di folder videos. Ini ada dua. Yang pertama ini hasil record awal yang masih settingan normal, dan ini hasil percobaan kedua. Kalau dari thumbnail udah bisa kita lihat, ini cuma ada gambar thumbnail seperti ini. Ini ada gambarnya ya. Kita coba open. Nah, ini dia. Luar biasa. Ini bisa dibuka kawan-kawan. Ini bisa dibuka. Jadi ini berfungsi sekali untuk menghindari kerusakan file ketika adanya terjadi mati listrik atau semacamnya yang membuat Vmic di komputer kita itu close tidak sebagaimana mestinya. Maksudnya gitu. Nah, bisa kawan-kawan lihat, ini kita tes lagi, ini bisa dibuka gitu kawan-kawan. Nah, kembali ke Vmic tadi, ada peringatan ketika kita checklist fault tolerannya. Kita ubah lagi ya, kita buka lagi peringatannya. Nah, ini ketika ini di on, fitur ini di on, peringatannya seperti ini. Bisa kawan-kawan baca atau coba sendiri di Vmic masing-masing. Intinya gini, sepengalaman saya ketika settingan ini di on, hasil recordnya itu tidak bisa dibuka di semua media player gitu, kompatibilitasnya lah seperti itu ya. Nggak semua media player bisa membuka file hasil recordnya. Atau kalau kita ingin edit lagi hasil recordnya, begitupun dengan aplikasi-aplikasi edit. Ini kebanyakan aplikasi edit tidak bisa membaca filenya. Itu dia kelemahannya kawan-kawan. Kita coba di aplikasi Vegas Pro 13. Ini nggak bisa, seperti yang kalian lihat ini tuh nggak bisa. Ya, nggak bisa ya. Kalau yang ini juga nggak bisa karena memang ini filenya rusak. Kalau kita video lain kan, nah seperti ini bisa diinput ya. Bisa diinput. Tapi kalau yang tadi hasil record fault tolerannya checklist ini nggak bisa diedit di Vegas, dan kebanyakan aplikasi lain juga nggak bisa. Jadi kita harus double kerja, ini di convert dulu, entah pakai format factory atau apapun, atau pakai Wondershare Filmora juga bisa. Kita edit dulu di Filmora atau hanya sekedar reformat, re-export gitu ya. Hanya sekedar re-export, kita nggak edit-edit. Tujuannya sih biar ini bisa di-play di semua media player, compatibility-nya itu all media player. Gitu kawan-kawan. Atau format factory juga bisa. Pokoknya di format dulu, diedit dulu di aplikasi yang bisa dibuka. Saya sih nyontohnya pakai Filmora ya bisa. Oke, sekian dari saya. Nantikan video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang butuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.